Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Neneng yang saya cintai dan saya banggakan, teman-temanku. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dari 5 jurnal, di mana yang akan saya presentasikan di sini yaitu mengenai literasi digital. Baik, di sini ada jurnal yang pertama mengenai digital literasi kurikulum manajemen in kindergarten. Jadi di sini penelitiannya untuk mengevaluasi manajemen kurikulum literasi digital yang ada di taman kanak-kanak. Nah, mengapa ini penting dilakukan? Karena meskipun mereka di usia dini gitu ya, perlu sangat penting membekali mereka keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia digital saat ini gitu ya, apalagi sekarang menghadapi 4.0 and 5.0 society gitu ya, 5.0 society gitu ya. Nah, di sini diintegrasikan literasi digital dan keamanan cyber dalam kurikulum pendidikan anak usia dini menjadi sangat memang penting. Di mana tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi manajemen kurikulum literasi digital di taman kanak-kanak dengan fokus pada infrastruktur digital, kompetensi guru, tujuan kurikulum, dan keterlibatan orang tua. Nah, adapun metode yang digunakannya yaitu pendekatan survei di mana melibatkan 122 anak TK di Kota Semarang, di mana hanya 27 TK yang telah mengintegrasikan literasi digital. Jadi mengundang 27 TK yang sudah mengintegrasikan digital. Ya. Nah, di mana hasilnya ini adanya ketersediaan alat digital seperti komputer ataupun memang akses internet ini sangat penting untuk mendukung pendidikan literasi digital. Namun memang masih banyak TK atau taman kanak-kanak ini yang masih kekurangan sumber daya yang memang memadai, di mana akan menghambat efektivitas guru dalam proses pembelajaran. Nah, jadi hanya 21,3% guru yang menunjukkan kompetensi juga yang memang memadai dalam hal ini. Kurikulum literasi digital ini memang bertujuan untuk mengembangkan kewarganegaraan digital yang lebih bertanggung jawab. Tetapi seringkali memang kurang dalam konten yang berkaitan dengan penggunaan internet yang aman dan sehat. Nah, pelaksanaan literasi digital di kelas juga memang masih rendah, dengan sedikitnya memang kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat secara kritis dan kreatif dengan teknologi. Jadi memang perlunya adanya pendekatan yang lebih inovatif ya dalam pengajaran gitu ya. Memang ada pun kesenjangan yang terjadi secara signifikan dalam keterlibatan orang tua juga memang sangat penting gitu ya dalam pengembangan kurikulum literasi digital ini. Jadi kalau memang ikut andilnya orang tua pada kurikulum literasi digital, keterlibatannya memang akan penting untuk memperkuat digitalisasi anak-anak di rumah dan untuk mendukung pembelajaran anak juga. Jadi di sini saya mendapatkan indikator yang digunakan untuk menilai literasi digital, yaitu ketersediaan infrastruktur digitalnya, kompetensi pengelolaan dan guru, tujuan kurikulum, implementasi digital di sekolah, bahan ajar dan strategi yang digunakannya, lalu keterlibatan orang tua. Jadi kelemahan yang saya lihat gitu ya, jadi hanya terbatas di TK yang memang hanya memiliki beberapa infrastruktur digital. Jadi hasilnya juga mungkin memang tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Meskipun memang ada beberapa indikator yang telah diidentifikasi, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana guru dan orang tua itu bisa lebih aktif dalam mengembangkan kompetensi literasi digital pada anak-anak.
Kritiknya, salah satu kritik terhadap jurnal ininya memang kurang eksplorasi praktis dalam penerapan literasi digital pada anak usia dini. Lalu peran orang tua yang seharusnya menjadi kunci dalam pendidikan literasi digital anak juga memang belum gitu ya, belum ikut serta. Lalu jurnal yang kedua, The Effect of Web 2.0 Support Social Student of the Digital Literacy Skill of Secondary School Student, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak penggunaan alat-alat web 2.0 dalam pengajaran ilmu sosial dan keterampilan literasi digital juga memang. Di mana memang metodenya itu kuantitatif dengan eksperimennya itu kuasi eksperimental, di mana ini itu melibatkan 38 siswa kelas 7 untuk melihat bagaimana kemampuan literasi digitalnya, di mana yang dilihat itu segi kognitifnya, teknisnya, sosialnya, karena tadi yang nilai sosial, juga sikap siswa terhadap teknologi digital. Hasil penelitian itu menunjukkan siswa yang diajarkan menggunakan web ini memiliki peningkatan yang signifikan dalam keterampilan literasi digital dibanding kelompok kontrol. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan dalam 4 dimensi literasi digital, seperti sikap, teknis, kognitif, dan sosial, di mana siswa dalam kelompok eksperimen menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap teknologi digital. Siswa juga menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dalam menggunakan alat-alat digital dan peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis serta menyaring informasi digital. Jadi siswa harus mampu gitu ya menyaring informasi digital. Dan memang ini dapat meningkatkan dengan web tersebut. Siswa juga harus menjalani kolaborasi dan berinteraksi dalam lingkungan digital, harus mampu juga gitu ya. Adapun literasi digitalnya yang saya temukan pada artikel ini, yang pertama kreativitas, pemikiran kritis dan evaluasi, pemahaman sosial dan budaya yang memang dilihat kolaborasi, akses pemilihan informasi, komunikasi efektif, keamanan elektronik, keterampilan praktis, ya. Tindak lanjutnya memang memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada guru dan siswa terkait penggunaan teknologi digital, apalagi untuk memang pencarian gitu ya, untuk meningkatkan juga literasi halal gitu ya, secara digital. Lalu jurnal ketiga, Digital Literacy Kompetensi Indikator for Indonesian High Vocational Education Need, di mana penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikator kompetensi literasi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pendidikan vokasi tinggi di Indonesia. Nah, adapun hasil dan pembahasannya, ditemukan 28 indikator kompetensi literasi digital yang dikelompokkan menjadi empat kompetensi, ada skill, operation skill, thinking skill, collaboration skill, awareness skill. Nah, dari sini rencana tindak lanjutnya, saya akan mengadaptasi kerangka 4 faktor ya, yang tadi komponen literasi digital ada operation skill, thinking skill, collaboration skill, awareness skill. Di mana ini memang diperlukan untuk pengembangan literasi halal gitu ya. Bagaimana nanti untuk dikembangkan pada konteks literasi halal, lalu menganalisis hasil pengukuran untuk mengidentifikasi area-area yang memang perlu ditingkatkan dalam literasi halal masyarakat melalui literasi digital dengan 4 faktor atau 4 kompetensi literasi digital. Lalu jurnal yang keempat, komponen indikator of digital teacher kompetensi in school under the Provincial Administration Organization, di mana bertujuan penelitian ini untuk mempelajari komponen dan indikator kompetensi guru digital di sekolah-sekolah di bawah organisasi administrasi provinsi, di mana hasilnya menunjukkan ada sama ya 4 komponen utama guru digital. Yang pertama ada literasi digital, ada penggunaan alat dan media digital, ada pemecahan masalah, dan ada adaptasi tradisional transformasi digital. Jadi dari literasi digital nantinya pengguna ini dapat melihat bagaimana menggunakan alat dan media digital, salah satunya untuk mencari tahu tentang literasi halal, kehalalan produk, dan lain-lain,
Lalu setelah atau mungkin menghadapi berbagai masalah dalam kehalauan juga bisa menggunakan komponen ini di mana dapat memecahkan masalah menggunakan alat digital gitu. Adapun komponen ini memiliki indikator ya. Indikator yang pertama tadi pemahaman hak dan tanggung jawab digital, pemahaman komunikasi digital, pemahaman keamanan digital, pemahaman etika di masyarakat digital, lalu pemahaman hukum digital. Bagaimana kita harus menggunakan gitu ya. Tanggung jawab kita harus menerima tanggung jawab dan hak kita dalam menggunakan digital, lalu kita pemahaman bagaimana cara menggunakan digital itu sebagai alat media komunikasi, lalu kita juga harus memperhatikan keamanan dalam menggunakan alat-alat digital, lalu kesesuaian dengan etika yang ada di masyarakat. Adapun rencana tindak lanjutnya, kita dapat menggunakan platform e-learningnya seperti Classroom, Moodle, atau platform lokal bisa digunakan untuk memberikan akses konten digital untuk pengembangan literasi halal itu sendiri gitu ya. Atau nantinya agar kita bisa mengevaluasi apakah memang dapat diterapkan gitu ya dengan menggunakan e-learning. Lalu yang terakhir ada evaluation the integration of digital literacy component in ELT coursebook design maze. Di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang bagaimana buku pelajaran bahasa Inggris membantu siswa meningkatkan literasi digital mereka. Jadi memang bagaimana buku ini dapat meningkatkan literasi digital. Nah, adapun hasil yang diperoleh, di mana sebagian besar buku pelajaran itu lebih fokus pada aspek komunikasi dan kolaborasi. Sementara aspek informasinya itu ada 2% gitu ya. Dan desainnya juga sangat lebih mempengaruhi sebesar 7,27%. Nah, jadi adapun indikator yang saya lihat atau yang saya dapatkan dari penelitian ini tuh adalah komunikasi, informasi, kolaborasi juga ya. Dan dari penelitian sebelumnya juga sudah kita dapatkan bahwa memang kita harus dapat menggunakan komponen atau indikator literasi digital ini sebagai media bentuk komunikasi. Bagaimana kita mungkin komunikasi bisa dalam bentuk cetak gitu ya, teks atau multimedia gitu bisa digunakan. Apalagi dalam halal, bagaimana kita mendapatkan informasi secara daring itu kan bisa dalam bentuk cetak, teks dan lain-lain. Lalu kita juga bentuk indikator literasi digitalnya itu sebagai tadi informasi. Bagaimana kemampuan mencari literasi dari jurnal-jurnal terdahulu itu kan kita akan pasti gitu ya menggunakan digital. Lalu kolaborasi juga memang sangat penting. Adapun rencana tindak lanjutnya itu yaitu pengembangan materi pembelajaran. Nantinya karena memang kan nanti akan turun ke lapangan ke siswa bagaimana penerapan indikator literasi digital ini untuk menunjang kemampuan anak dalam memahami literasi sains. Nah itu dia 5 review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Mungkin nanti saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari beberapa indikator yang akan saya bawa dari beberapa yang telah saya dapatkan dari 5 jurnal tersebut. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.